Hai guys, welcome back to Liran Channel. It's me Citra Liran. Jadi pada video kali ini aku akan menjelaskan bagaimana alur cerita film 5 cm. Yang mana film ini merupakan film Indonesia bergenre drama adventure. Nah, film ini sudah tayang pada tahun 2012. Film 5 cm ini merupakan garapan dari Rizal Mantovani yang diadaptasi dari novel 5 cm karya Doni Dirgantoro. Mengapa aku membahas film ini? Walaupun film ini dikatakan film yang sudah lama tayang, tetapi aku mendapatkan informasi bahwa film ini akan ditayangkan kembali. Oke, sebelum aku mulai ke videonya, aku mau kasih tahu ke kalian, bagi kalian yang minat model baju kayak gini, kalian bisa cek Instagram hvm_co. Oke teman-teman, ini dia model bajunya. Ini tampak depannya ya, dan ini tampak belakangnya. Menurut aku baju ini tuh interesting banget. Kenapa? Karena kainnya tuh halus dan adem, dan cocok banget untuk dipakai hangout. Film ini diawali dengan berkumpulnya sekelompok anak kuliah yang sedang nongkrong di sebuah warung. Mereka tidak pernah melewatkan satu weekend pun untuk nongkrong bareng. Nah, sekelompok anak muda ini akan menjadi tokoh utama dalam alur cerita film 5 cm ini. Di antaranya ada 5. Yang pertama, Aryal. Aryal merupakan anak yang gemar berolahraga dan ia digemari banyak perempuan. Yang kedua, ada Ian, adalah tokoh yang paling suka Indomie, bola, dan paling telat wisuda di antara sahabat-sahabat lainnya. Yang ketiga ada Riani. Riani adalah perempuan satu-satunya yang berada pada sekelompok orang tersebut. Ia merupakan gadis yang cantik, cerdas, dan perhatian. Yang keempat ada Genta. Menurut aku, Genta adalah orang yang paling pintar di antara mereka karena dia penuh dengan persiapan dalam setiap impiannya. Dan yang terakhir ada Zafran. Zafran adalah orang yang puitis. Jadi mereka adalah 5 orang sahabat yang mana mereka sudah bersahabat selama 10 tahun lamanya. Singkat cerita, setelah mereka nongkrong di warung tersebut, mereka cabut ke rumah Aryal. Sampai di sana mereka bertemu dengan adiknya Aryal yaitu Dinda. Dan Zafran menyukainya. Di rumah Aryal itu, Genta membuka obrolan yang serius. Yaitu Genta bosan dengan pertemanan ini, yang mana ia ingin mereka mencapai mimpi-mimpi yang belum tersampaikan. Awalnya Riani tidak setuju dan sedih. Lalu akhirnya mereka setuju dan akhirnya lost kontak selama 3 bulan agar keluar dari zona nyaman mereka. Dan bertemunya mereka kembali ternyata sudah direncanakan oleh si Genta. Jadi nanti sebelumnya Genta akan mengirimkan reminder yang mana akan dikabari tanggal 7 Agustus. Sehingga ini malam terakhir mereka bertemu dan berkumpul. 1 bulan kemudian, Zafran menghabiskan hari-harinya untuk mendekati adiknya Aryal yaitu Dinda. Riani sedang mengerjakan tugas-tugas kantornya. Ian dalam waktu 3 bulan itu mencoba untuk menyelesaikan skripsinya serta dia akhirnya berhasil untuk sidang dan lulus. Si Genta sukses dengan tugas kantornya. Sedangkan si Aryal fokus untuk mencari pacar.
Kemudian, setelah 3 bulan, si Genta mengabari sahabat-sahabatnya untuk bertemu tanggal 14 Agustus di salah satu stasiun kereta, yang mana sudah direncanakan oleh si Genta. Singkat cerita, mereka saling bertemu dan adiknya Ariel ikut bersama mereka sehingga Zafran semakin senang. Setelah itu mereka menghabiskan waktu di kereta. Dan akhirnya mereka sampai di kota Malang. Dan si Genta sudah memesankan mobil jeep untuk dinaikkan mereka. Setelah sampai, rencana si Genta pun terjawab. Mereka ternyata akan mendaki Gunung Mahameru. Saat mereka sudah sampai di pos pertama, mereka memutuskan untuk beristirahat dan memulai perjalanannya untuk mendaki di esok hari. Esok harinya, sebelum mereka berangkat, mereka memutuskan untuk berdoa terlebih dahulu. Saat perjalanan menuju pendakian, mereka semua tampak mulai kelelahan. Singkat cerita, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanannya. Saat pertengahan perjalanan, terlihat Dinda lelah dan kakaknya pun mengetahui hal tersebut. Singkat cerita, sambil melakukan perjalanan menuju pendakian tersebut, mereka menikmati keindahan pemandangan. Lalu si Riani berbicara tentang masa depannya bersama si Genta. Yaitu ketika dia sudah berkeluarga dan ia akan menceritakan pengalaman ini, yang mana pengalaman ini tidak akan mudah terlupakan. Terlihat bahwa Genta memiliki tatapan yang berbeda saat melihat Riani berbicara. Saat itu juga Dinda berteriak untuk meminta tolong, dan ternyata kaki Zafran luka. Setelah itu Riani membantu untuk mengobatinya. Singkat cerita, mereka sampai di Ranu Kumbolo. Apa itu Ranu Kumbolo? Ranu Kumbolo ini merupakan salah satu danau yang menjadi rute menuju puncak Gunung Mahameru. Dan masalah mereka mengenai kekurangan air pun selesai. Setelah itu, mereka bersantai di Ranu Kumbolo. Mereka berenam kembali melanjutkan perjalanan hingga sampai di tanjakan yang sangat tinggi. Dan katanya si Genta, tanjakan itu memiliki keunikan, yaitu jika seseorang yang melewati tanjakan itu sambil berhayal mengenai orang yang mereka cintai, maka hayalan itu akan menjadi kenyataan. Tetapi si Genta tidak sengaja memanggil mereka dan mereka pun kesal. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di Kalimati. Terlihat hujan abu vulkanik yang sudah dapat mereka rasakan. Dan si Genta memerintahkan mereka agar menggunakan masker. Lalu mereka memasangkan tenda untuk beristirahat karena mereka akan memulai pendakiannya lagi jam 2 pagi. Ketika mereka melanjutkan pendakiannya, malam itu di Arcopodo, mereka menyadari arti sebenarnya dari persahabatan. Mereka melihat adanya batu yang tertulis akan janji dan doa.
Saat mereka melakukan pendakiannya lagi, terlihat bahwa si Genta menoleh ke belakang dan menanyakan si Ariel. Ternyata si Ariel tertinggal di belakang karena Ariel mengalami kedinginan yang hebat. Lalu sahabat-sahabatnya dan adiknya Dinda berusaha untuk menghangatkan si Ariel dengan cara memeluknya seerat mungkin sehingga si Ariel bisa mendaki lagi. Lalu mereka melanjutkan pendakian tersebut, tetapi ketika mereka melanjutkan perjalanan tersebut, mereka dikagetkan dengan adanya batu yang menggelinding dari atas gunung tersebut. Dinda dan Ian terkena batu tersebut, lalu kuping Dinda terluka dan Ian pingsan. Mereka pun menangis histeris karena mengira bahwa Ian sudah meninggal. Padahal Ian hanya pingsan. Singkat cerita, mereka sudah melanjutkan pendakian tersebut, dan beberapa langkah lagi mereka akan sampai. Lalu satu persatu sampai pada gunung atau puncak Mahameru tersebut, dan semuanya menikmati hamparan awan serta keindahan alam tersebut di atas sana. Singkat cerita, mereka pun turun dari pendakian tersebut. Akhirnya mereka memutuskan untuk menginap semalam di Ranu Kumbolo. Ketika itu juga, saat semua orang di tenda, si Genta mengungkapkan perasaannya ke Riani. Tetapi Riani tidak menerima perasaan si Genta tersebut. Karena ternyata yang ada di hati Riani adalah si Zafran. Saat mereka berbicara berdua, ternyata si Zafran dan Dinda belum tidur, sehingga mereka mendengar percakapan tersebut, dan Dinda pun sedih karena ia menyukai si Genta. Pada ending cerita diperlihatkan mereka yang satu persatu mempertanggungjawabkan impian mereka. Kemudian mereka pun memiliki keluarga, kecuali si Genta. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, ada pun pembelajaran yang bisa diambil dari alur cerita film 5 cm ini adalah cintailah tanah air kita sendiri dan alam yang ada di dunia ini. Setiap mimpi pasti akan tercapai apabila kita yakin dan berusaha, serta persahabatan itu tak akan lekang oleh waktu. Saat cinta semu bisa sirna, namun persahabatan tak akan sirna. Oke guys, thank you for watching this video. Semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin mengetahui bagaimana alur cerita film 5 cm ini. Thank you for watching and see you to the next video. Bye.